Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wong serang teman habares. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, ora kekurangan satu apapun, dilancarkan rezekinya, diadohaken belaine, lan mudah-mudahan musim iki lur laka halangan, laka serangan hama, wis laka apa-apa be pokon wis ya. Hasilnya bagus, panennya melimpah lur, amin ya robbal alamin. Oke lur, di video kita kali ini biasanya kita cek ke lahan tuh sore. Di video kali ini kita pagi-pagi nih, mumpung ada kesempatan, mumpung lagi libur juga ya, jadi kita mau cek kondisi tanaman padi kita ini usia usia berapa, tak hitung dulu ya, 20 AS telur. Jadi 20 hari setelah tanam, alhamdulillah keadaannya seperti ini. Jadi agak sedikit merah lur. Jadi kenapa ya, nggak tahu ini, nggak tahu ini serangan hama, tapi yang saya takutkan ini kayak gejala asam-asaman ya, indikasinya tuh kayak gejala asam-asaman, tapi nggak tahu ya. Yang tahu nih segera bisa komen lur di bawah ya, ini kenapa nih. Untuk kondisi lahan, karena kemarin saya takutnya ini serangan asam-asaman, jadi saya keringkan dulu sementara. Di nanti untuk beberapa hari saya keringkan 2-3 hari ya, 2 sampai 3 hari 4 hari lah ya. Kita keringkan dulu sampai mulai agak retak-retak itulah ya. Di setelah itu nanti kita minta penyedia jasa pengairan untuk setar ya, mulai pengisian lagi. Setelah itu nanti kita baru deh pemupukan kedua. Ini nggak tahu gejala asam-asaman, nggak tahu serangan hama sundep. Nah bisa dilihat ya, ini tuh merah seperti ini lor ya, tuh merah tuh. Kalau misalkan serangan hama sundep sih kok kayak bukan ya. Kalau serangan hama sundep tuh biasanya dia dari bawah nih ya, dari bawah tuh dia mati. Lah ini bawahnya sehat, cuma daunnya memang nggak tahu hawar daun, nggak tahu bakteri, embulah apa baik. Tapi yang di sekitar juga, perjalanan saya ke sini tadi di depan juga kendalanya sama lur, mirip persis ya. Jadi di musim ini bukan tempat saya, lahan saya ini aja ya, jadi kayaknya di semua ini merah seperti ini. Nggak tahu ini kurang nutrisi karena ini musim kemarau ya, nggak kena air hujan karena udah berapa minggu ini. Jadi dari awal pindah tanam ini belum ada hujan di sini lor. Di musim kemarau baru dimulai sepertinya di musim ini ya. Nah tuh ya, kemarin kita sudah buang airnya, kita kuras airnya yang di lahan kita keringkan dulu. Nah biasanya untuk usia 19 sampai 20 itu ya kita keringkan lah, jadi untuk pertumbuhannya biar lebih cepat, di si akar bisa lebih cepat juga menyerap. Karena kemarin sudah perlakuan kita sudah pemupukan 1 kali di usia 8 HST kalau tidak salah ya. Spray juga udah 1 kali sebenarnya kemarin untuk mencegah serangan hama. Nggak tahu ini, sepertinya ini aduh beluk juga, sundep juga ini ya lur ya, campur ya. Oke, nanti kita treatment dulu lah ya, kita spray pestisidanya, khususnya insektisida, takut ini serangan hama. Setelah kita keringkan ini ya, jadi kita keringkan, kita spray pestisida. Setelah itu, nah takutnya tadinya mau pemupukan kedua, tapi lihat kondisi seperti ini takutnya asam-asaman silahan kita. Kalau kita pupuk yang urea ya, pupuk kimia, asam ketemu asam ya wassalam, nanti takut malah parah, malah tanaman padi kita mati ya. Ini sudah kita buang juga tuh kemarin ya, udah 2 hari yang lalu ya. Ini udah kering sekarang tuh. Kok merah yang di sekitaran tuh, ini mah
baru pindah tanam nih kisaran 3-4 harian sih. Yang di sebelah, yang di depan sudah beres semua, tapi yang di sebelah sini belum diapa-apain tuh lahannya juga karena lahan kering. Nggak tahu penyedia jasa pengairannya ini, aduh mapok parah. Airnya di lahan ini kita kekurangan terus karena kita ada 2 lahan, yang satu alhamdulillah cukup tuh ya, bisa kelihatan ya untuk sementara. Sambil kita keliling ke depan, pertumbuhannya sih bagus ya, untuk anakan juga terlihat nih tuh ya, anakan bagus ini. Tuh kok sepertinya memerah ini, nggak tahu serangan hama tuh enggak ya. Tuh, bagus, cuma daunnya memerah, layu ya tuh yang ini ya. Coba yang komen untuk para suhu pertanian ya, ini kenapa tuh ya gak merah, agak sedikit terganggu sih sebenarnya ya. Kalaupun ini bukan asam-asaman, nanti kita langsung pupuk yang kedua kita pakai urea dan juga NPK. Mungkin nanti NPK nya yang kita banyakin ya. Tuh, oke, nanti kita sambil keliling ke sana ya. Untuk dari sisi sini tuh kedelang lor ya, di hijauan ini yang di sebelah nih punya sahabat tani kita ya. Pertumbuhannya ini sistem tanam jajar legowo 5:1, 1 2 3 4 5 diseling 1 legowo. Maaf saya tunjuk pakai tangan kiri. Nah, untuk di legowonya karena kemarin masih sisa banyak bibit ya, tuh kita tancap-tancapkan saja tuh, tapi kita renggang jauh ya, untuk takut nanti kalau misalkan kita ada tambal sulam, ini kelebihan bibit kita tancapkan di sini, kita bisa untuk tambal sulam ya. Nah, untuk di sisi sini seperti ini kena keadaannya atau kondisinya, keluar makanan keluar wes hijau sih ya, tapi agak sedikit merah. Yang di sebelah juga sama persis nih, yang di sekitaran juga sama kondisinya, nggak tahu kenapa ini ya. Tuh ya, ini selokannya tuh untuk air dari jasa pengairan, merah seperti ini lor tuh. Ini sekali lagi kondisi tanaman padi kita usia 20 HST atau 20 hari setelah tanam. Untuk perlakuan 1 kali pemupukan di usia 8 HST kalau tidak salah, 1 kali spray juga di usia berapa saya lupa. Sore kelingan ditonton dulu video-videonya ya, scroll bening sore anak video-video pas waktu nyemprot ya. Tuh dari sisi ini pagi lor kondisi tuh ya. Untuk varietas ini masih saya tanam sama dengan varietas yang kemarin saya tanam ya, itu Ciherang Sugih atau Cisugi, nggak tahu valid atau tidaknya itu Ciherang Sugih atau bukan ya. Ini kalau normal sih biasanya di usia 20 HST itu kita sudah selesai melakukan penyiangan gulma atau ngosrog, orang sini bilang tuh ngosrog ya bahasanya, ngosrog atau penyiangan gulma, yaitu untuk ngebasmi sama gulma dan juga menggemburkan tanaman yang sudah menggemburkan tanah, maksud saya yang sudah mulai agak keras. Tapi berhubung rumput atau gulma tidak terlalu, karena kemarin terendam air terus, jadi ya kita tidak melakukan. Kalaupun nanti kita hanya injak-injak saja ya untuk menggemburkan si lahannya. Ini harusnya sudah masuk pemupukan kedua. Di berhubung seperti ini kondisinya, kita takut ini gejala asam-asaman, jadi kita keringkan dulu beberapa hari. Kalau misalkan dia tumbuh dikeringkan, tidak semakin parah, kita treatment dulu, spray dulu lah. Setelah itu baru setelah treatment, setelah kondisinya normal, pertumbuhannya baru deh kita lakukan pemupukan kedua. Wis mkonon bintin meloro ya. Tuh. Oke lah, mungkin cukup sekian saja lah. Tidak usah panjang lebar nih. Saya ngecobres sajanya pegel ini ya. Tuh. Wis intinya mah mkonon deh. Kondisi tanaman padi kita usia 20 HST, 1 kali pemupukan, 1 kali spray. Nanti kita spray dulu lah biar
kondisinya normal dulu lah. Oke, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.